Allah hadirkan kepada kita di hari puasa yang ke-6. Mudah-mudahan hari-hari yang telah berlalu, ibadah kita, siam kita, qiyamul lail kita, tilawah kita, apapun yang kita lakukan, semoga semuanya itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Sembari bermohon dan berdoa kepada Allah, semoga sisa-sisa hari yang ke depan di bulan yang mulia ini, bulan yang penuh berkah ini, Allah tetap kuatkan kita, hadirkan kesehatan, kemampuan untuk mengisinya, untuk menghiasinya dengan amalan-amalan ibadah. Insya Allah semuanya itu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu muliakan, hari ini kita akan melanjutkan tilawah dan terjemah serta tafsir pada surah Al-Maidah. Silakan Bapak Ibu di barangkali yang mau membuka mushaf, nanti kita akan mendengar tilawah yang disampaikan oleh Al-Ustadzah Sofi Nurul Arifah. Kita hari ini sampai di surah Al-Maidah ayat 90 sampai dengan ayat 95. Silakan Bapak Ibu membukanya, dan mari kita awali pertemuan kita di pagi hari ini beroleh rahmat dan barokah serta ridha Allah SWT dengan membaca ummul kitab surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang muliakan. Selanjutnya mari kita sama-sama menyimak tilawah surah Al-Maidah ayat 90 sampai dengan ayat 95 yang akan dibacakan oleh Al-Ustadzah Sofi Nurul Arifah. Pada Al-Ustadzah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bermuajah bil wujuh. Pada pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Maidah mulai dari ayat 90 sampai 95. Iya, harus tengah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amali syaitan. min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Wa athi'u Allah wa athi'u ar-rasula wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulinal balaghul mubin. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين.
يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء قتل من النعم يحكم به قد جمع هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Sofi Nurul Arifah yang telah membacakan kepada kita. Semoga beliau yang mendengar, yang membaca dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Itu yang memuliakan. Kalau kita membaca ayat Al-Qur'an di luar bulan Ramadan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu riwayatnya mengatakan, maka setiap satu huruf itu dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Lalu aku kata Rasul, aku tidak maksudkan, aku tidak katakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kalau di luar bulan Ramadan saja begitu besar pahala, begitu besar balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Maka bagaimana dengan bulan Ramadan? Tentu akan lebih besar, tentu akan lebih banyak kebaikan, manfaat, pahala, balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang membaca Al-Quran. Termasuk juga adalah orang-orang yang mendengarkannya. Termasuk juga insya Allah orang-orang yang mentadaburinya, memahami pesan-pesannya. Bapak yang muliakan, maka tadi kita mendengar bersama alunan bacaan atau tilawah surah Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 95. Kelihatannya sedikit, 90 sampai 95. Tetapi sesungguhnya itu satu halaman. Orang bilang satu muka, satu kaca. Memang kita setiap hari pertemuan kita usahakan dalam satu kali pertemuan kita membahas satu muka atau satu kaca dari Mushaf Al-Quran Al-Karim. Bapak yang muliakan, ayat-ayat yang dibacakan oleh Al-Ustazah Sofi Nurul Arifah tadi adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan beberapa hukum. Hukum yang
dialamatkan, diarahkan kepada kita orang-orang beriman. Tidak saja orang beriman yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi juga sampai akhir masa, sepanjang dia mengaku dirinya beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, maka terkena daripada larangan yang Allah sampaikan diantaranya pada surah Al-Maidah ayat 90 sampai dengan ayat 95 tadi. Bapak Ibu yang muliakan, kalau pada ayat-ayat sebelumnya surat Al-Maidah ini kita bicara tentang makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada ayat 90 ini dan juga nanti ayat-ayat berikutnya adalah berbicara tentang minuman yang diharamkan oleh Allah, perbuatan-perbuatan lain yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari coba kita lihat ayat ke-90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijs min amali syaitan wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil orang beriman. Karena perkara ini biasanya kalau dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, biasanya perkara yang berat, perkara yang mengandalkan kemantapan iman dalam hati seseorang. Bukankah memang orang-orang yang minum khamar ini dan tadi nanti tentang judi dan sebagainya itu sudah, kalau sudah menjadi kebiasaan karena dia memiliki zat adiktif, zat yang menjadikan orang itu terus terbawa untuk melanggengkan, maka bisa berhenti, mau berhenti manakala ia dipanggil dengan kemantapan imannya ketika Allah ya ayyuhalladzina amanu hai orang yang beriman, mantap hatinya, maka dia meninggalkan sesuatu yang sesungguhnya sudah menjadi kebiasaan, sudah sangat cinta pada hal-hal itu. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir. Sesungguhnya khamar itu, kata khamar itu Bapak Ibu muliakan, dulu kita menerjemahkannya itu adalah minuman keras. Sejalan dengan perkembangan masa, perkembangan dunia, perkembangan manusia, budaya manusia dalam segala perkembangannya, maka menerjemahkan kata khamar itu hanya minuman keras, saya kira nanti akan tertinggal. Maka mesti kita kembalikan kata khamr itu kepada makna dasar dari artinya. Apa khamr itu? Khamr itu artinya dari bahasa Arab terambil dari kata khamaro yakhmuru. Apa arti khamaro yakhmuru? Khamaro yakhmuru itu artinya menutup, menghalangi, gitu ya, menutup, menghalangi. Maka orang yang pakai sesuatu kain di atas kepalanya khimar, karena dia menutup kepala. Ya gitu ya, khimar. Bacanya pakai kho, sebab pakai kalau ha khimar itu keledai artinya ya. Jadi bahasa Arab salah membaca itu keliru artinya bisa. Jadi khamar itu menutup. Jadi segala sesuatu yang menutup, apa yang ditutup? Akal sehat manusia. Ya, sesuatu zat, sesuatu apakah makanan, apakah minuman yang ternyata bisa mengganggu jalan sehatnya pikiran seseorang, maka itu termasuk khamr. Bisa bentuknya cair, bisa bentuknya zat padat dan seterusnya. Bisa diminum, bisa disuntik, bisa dihirup dan yang lainnya. Jadi kalau minum itu kan hanya satu di antara sekian banyak metode orang untuk mengkonsumsi. Maka sekarang bukan diminum lagi, disedot, disuntik, apapun namanya itu, tetap saja sepanjang itu mengganggu mengganggu jalan pikiran sehatnya manusia, ya, mengganggu akal manusia, maka itu dimasukkan dalam kategori khamar. Maka naza, narkotik, zat adiktif lainnya, opium, ganja, apapun itu jika itu ternyata bisa mengganggu akal sehat seseorang, maka itu diharamkan. Karena Islam sangat-sangat menghargai
sangat-sangat menyanjung atau memperhatikan sehat akal seorang. Bukankah setiap ibadah kita lihat satu syaratnya di antara sekian syaratnya adalah akal, berakal, gitu ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la dina liman la aqlalahu. Tidak ada kewajiban beragama orang kalau dia nggak berakal, kalau otaknya ada masalah, kalau pikirannya ada, kalau apa namanya itu akal pikirannya bermasalah, gila, maka tidak ada kewajiban beragama baginya. Kenapa? Karena syarat daripada berpuasa, bukan berpuasa saja, ibadah apa saja, itu adalah akal, sehatnya akal pikiran. Jadi Allah mengingatkan, hei orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr itu. Maka kita terjemahan khamr saja, tidak minuman keras. Karena nanti kalau kita sebut minuman keras akan apa namanya itu menyempit maknanya. Padahal ini bisa saja luas cakupannya. Wal maisir, judi. Maisir judi. Kata maisir itu Bapak Ibu muliakan itu apa namanya terambil dari masdar mimi, gitu ya. Jadi dari kata-kata yasaro atau user itu masdar, biasanya user artinya mudah. Jadi kata maisir itu diterjemahkan judi karena apa? Karena dalam pandangan orang itu main judi supaya cepat mudah dapat keuntungan. Naruh 10.000 dapat 100.000, naruh 1 juta dapat 1 miliar. Coba Bapak Ibu perhatikan apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini. Apa ya? Ternyata kita kaget, begitu banyak anak muda Indonesia, jutaan anak muda Indonesia teracuni dengan apa yang namanya judi online. Apa namanya Binono itu yang orang lagi heboh, lagi trending itu, Crazy Rich yang ditangkap itu. Itu kan semuanya ternyata anak muda telah mengeluarkan hartanya bukan sejuta, 2 juta, Bapak Ibu. Ada yang ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Jadi begitu dia pasang 100.000, dia dapat 1 juta. Dia pasang 1 juta, dia terima 130 juta. Dia pasang 100 juta, terus begitu. Apa memang maisir itu begitu? Ketagihan. Ada zat adiktifnya tadi. Kayak ada rasa adiktifnya itu. Apa? Yang terus tertagih, kayak pengen terus, seperti itu. Maka perilaku gitu ya. Apa yang pengen cepat dapat tanpa usaha yang benar, tanpa usaha yang logis gitu, tanpa usaha yang masuk akal, itu dilarang dalam agama. Dalam bahasa gambling ya, dalam bahasa Inggris gambling nggak boleh. Haram. Jadi apa? Untuk menyelamatkan manusia. Maka orang mengatakan judi itu, maka umumnya yang menang itu, yang pasti menang itu apa? Bandarnya. Kalau berjudi itu pasti menang bandarnya, kan gitu. Apalagi kalau kita dengar kemarin bagaimana itu orang begitu, orang pasang tadi itu namanya judi Binono itu, Binomo apa namanya saya nggak paham gitu ya. Yang online itu begitu sedang orang pasang tinggi, tiba-tiba kemudian jatuh nilai sahamnya dan hilang, nilai uangnya hilang semua, merasa diambil, dirampok, nggak bisa lagi mengambil uangnya. Coba seperti itu. Nah itulah yang terjadi. Jadi Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu sudah mengharamkan. Artinya apa? Ini bahaya bagi manusia, gitu kan? Terus wal ansab, ya, menyembah berhala, gitu ya, menyembah berhala. Oh, ya. Jadi dilarang untuk khamar, ya, judi, berhala-berhala, gitu ya, menyembah berhala, membuat berhala, gitu. Terus panah. Apa panah? Jadi dulu tradisi orang-orang Arab itu, Bapak Ibu melihat, itu setiap orang itu menyiapkan 3 anak panah. 3 anak panah ini di ujungnya, di kepalanya itu ditulis, dilipat. Apa tulisannya? 1, laksanakanlah. Panah yang kedua ditulis juga, dilipat di kepalanya itu, ya, dilipatkan di kepalanya itu, apa? Tidak dilaksanakan atau jangan dilaksanakan. Dan gitu. Yang ketiga,
panah yang ketiga itu tidak ada tulisan apa-apa, kosong, kertasnya kosong. Ada dilipatkan, kertasnya kosong. 3 panah itu kemudian ditaruh di satu wadah, diletakkan di mana? Diletakkan di dalam Ka'bah. Ka'bah. Lalu kemudian setiap kali orang ini mau pergi, maka dia mengunjungi Ka'bah dulu. Lalu minta kepada penjaganya, tolong keluarkan satu, tolong ambilkan satu di antara anak panah saya. Kalau dia ambilkan anak panahnya itu kemudian dia pegang, dia buka, ternyata kalimatnya laksanakanlah, maka dia pergi atau melanjutkan niatan untuk melakukan aktivitasnya. Kalau ternyata yang diambil bunyinya adalah jangan laksanakan, maka tidak jadi melakukan apapun di hari itu. Tetapi kalau isinya kosong, maka dia terserah dia mau melaksanakan atau tidak. Nah, ini dilarang dalam agama, dalam Islam. Islam turun syariatnya untuk melarang perilaku seperti ini, nggak benar. Kenapa? Berarti mengkaitkan keselamatan, mengkaitkan kehidupan pada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kita juga begitu. Jadi semata-mata kalau Bapak Ibu mengkaitkan sesuatu karena hal-hal yang rasional, yang boleh-boleh saja. Contoh misalkan, Bapak Ibu mau keluar, begitu lihat ke langit gelap, mendung berat, saya nggak jadi. Nggak jadinya kenapa? Itu masuk akal kalau saya keluar hari ini kehujanan. Nah, itu kan masuk akal kalau itu boleh. Tapi kalau sesuatu yang di luar hal-hal yang rasional itu, maka itu dilarang. Itu bagian daripada syirik. Kalau berhala tadi nyata-nyata menyembah berhala, kalau mengundi nasib dengan panah itu berhala itu syirik juga, bagian dari syirik, tapi syirik yang tersembunyi. Maka 4 hal tadi Bapak Ibu menanyakan disebut rijsun. Apa itu? Kotor, najis. Apa? Homer, judi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan panah. Para ulama berpendapat pada ayat ini bahwa ayat ke-90 surah Al-Maidah ini adalah pamungkas dari rangkaian sekian tentang tasyri', ya, at-tasyri' fil khamr, ya, fi tahrimil khamr. Apa? Pengharaman khamr, syariat tentang pengharaman khamr itu, ini adalah gongnya, ini adalah finalnya. Setelah sebelumnya gitu kan, orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang khamr gitu kan, ada manfaatnya, maka turun Al-Quran, di dalam khamr itu ada manfaatnya, tetapi bahayanya jauh lebih besar. Lalu turun ayat yang kedua, jangan kalian dekati salat, wala taqrabus shalah, la taqrabus salata wa antum sukara. Kalau kalian mau salat, maka jangan dalam keadaan kalian dalam pengaruh khamr. Nah, akhirnya itu tadinya yang minumnya itu sembarang, sekarang minumnya apa? Kalau zuhur, asar, maghrib nggak berani mereka minum. Kenapa? Karena waktu berdekatan dengan sholat. Kalau zuhur dia minum dekat asar, nanti asar dalam keadaan ada pengaruh dengan alkohol, pengaruh khamr, mabuk, maka dia nggak minum zuhur. Kalau dia minum asar akan ada pengaruh nanti waktu maghrib, maka dia tinggalkan waktu antara asar dan maghrib. Habis maghrib, antara maghrib sama isya, kalau dia minum akan ada pengaruh waktu isyanya, maka dia tinggalkan. Maka yang tadinya itu intens mengkonsumsi khamr, maka ketika ayat turun, la taqrabus sholata wa antum sukara, akhirnya mereka minumnya itu habis salat isya. Setelah kemudian orang bisa mengurangi, inilah tahapan. Jadi ketika mengharamkan, ini bukti bahwasanya ketika mengharamkan sesuatu ada yang tidak ujuk-ujuk langsung. Tapi kalau ini menjadi suatu tabiat, menjadi perilaku yang sulit sekali dihilangkan, maka Al-Quran saja melakukan pentahapan. Ini adalah metode pendidikan. Ini metode pembiasaan, pembinaan, pembimbingan. Kalau ada orang yang sudah masuk dalam satu kebiasaan yang sulit dihilangkan, maka cara bisa gunakan ini. Caranya apa? Jangan langsung drastis. Nanti dia mental, tapi pelan-pelan. Seperti itu. Nah, ketika sudah kelihatan orang sudah mulai meninggalkan khamar, sudah kira-kira bisa ini diturunkan syariatnya pengharaman secara mutlak, turunlah ayat ini. Innamal khamru wal maisir wal ansab
azlam rijs min amal syaitan. Haram mutlak, nggak boleh setelah itu. Nah, itulah apa namanya ayat yang berbicara tentang hal itu, yaitu surah Al-Maidah ayat 90. Kita lanjutkan ayat 91. Apa sesungguhnya hikmah, apa sesungguhnya alasan Allah mengharamkan? Mengharamkan apa? Tadi itu. Mengharamkan khamar, ya, menyembah berhala, mengundi nasi dengan anak panah. Kenapa diharamkan? Nah, ayat 91 nih jawabannya. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawat wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillah wa 'anis salati fal antum muntahun. Sesungguhnya melalui khamar dan judi itu setan ingin apa? Menciptakan permusuhan, pertikaian, peperangan di antara kalian. Jadi sebenarnya khamar judi itu alat setan untuk apa? Mengadu antar manusia. Kok kita mau diadu? Coba aja orang berjudi, Bapak Ibu. Seringkali orang itu di dalam judi atau setelah itu tuh gontok-gontokan, marah, gitu kan, dan seterusnya. Nah, maka Allah menginginkan hidup yang nyaman, hidup yang aman, yang tentram, selamat, baik sesama anggota masyarakat yang lain. Nah, khamr dan judi justru dapat apa? Dapat mengganggu ketentraman, kenyamanan. Maka aneh gitu ya. Aneh kalau apa tuh? Kalau pemerintah melegalkan sesuatu yang dapat apa? Yang dapat mengacaukan, yang dapat merusak. Dulu Pemprov DKI itu punya saham di perusahaan angker bir. Dan zaman Pak Anies itu kemudian di stop sama sekali, tidak boleh. Tidak ada bagian daripada Pemda DKI dananya yang dimasukkan ke dalam investasi dalam bidang khamar tadi. Nah, ini saya kira sesuatu yang menggembirakan. Memang harusnya begitulah, karena tanggung jawabnya pemimpin itu bukan di dunia saja, nanti sampai di akhir. Bapak Ibu yang muliakan, menurut penelitian yang ditulis misalkan di Amerika itu, manfaat yang dihasilkan dari khamr itu jauh sedikit, jauh kecil dibanding efek yang ditimbulkan dari itu. Jadi kalau pemerintah mendapatkan pajak dari khamr tadi, itu nanti biayanya, kenapa? Naik mobil, tabrakan, itu biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Alat ini rusak lah, fasilitas umum ada yang rusak dan sebagainya. Lalu mobil yang tadinya baik jadi rusak, nggak dipakai lagi. Jadi apa? Efeknya kerugian yang harusnya dapat pajak, karena mobilnya nggak dipakai lagi jadi rusak, jadi nggak dapat pajak pemerintah. Fasilitas umum yang harusnya tidak diperbaiki, harusnya jadi diperbaiki. Jadi apa? Cost-nya, biaya untuk recovery daripada akibat daripada khamr tadi jauh lebih besar daripada keuntungan yang diterima oleh pemerintah dari apa? Dari pajak khamr tadi. Itu penelitiannya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi apa? Tujuan daripada khamr dan judi ini tidak lain setan ingin menjadikan itu sebagai sarana, sebagai alat. Untuk apa? Untuk mempertikaikan antar manusia. Wa yasuddakum 'an dzikrillah. Dan dengan khamr dan judi ini kita terhalang. Seseorang yang melakukannya terhalang dari apa? An dzikrillah. Orang kalau lagi main judi, gitu ya Bapak Ibu ya, main judi nih, itu lupa tuh sholat. Itu lupa itu zikir kepada Allah. Saya pernah lihat itu, jangankan khamr, judi Bapak Ibu. Ini sih belum tentu sama di tempat Bapak Ibu, gitu ya. Saya lihat ada orang, gitu ya, di dekat masjid main apa? Main catur. Caturnya nggak judi, main catur. Azan berkumandang tetap main catur. Di samping masjid ada kebonan samping masjid. Gitu ya. Qomat berkumandang tetap main catur. Selesai sholat tetap main catur. Bayangkan, ini belum judi. Ini baru main catur saja, nggak ada judi, nggak ada uangnya, nggak ada apanya. Seperti itu efeknya. Bagaimana dengan judi? Kalau ada uangnya di situ, pasti akan lebih apa? Akan lebih
nggak mau pulang, nggak mau pergi dari tempat itu bahayanya. Jadi makanya tadi ya, meskipun yang sebagian ulama kan yang diharamkan itu judinya. Jadi catur, remi, apa itu sebenarnya yang diharamkan adalah judinya, perjudiannya. Kalau permainannya, pendapat ulama beda-beda. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Kenapa? Yang mengharamkan, yaitu jalan. Pertamanya nggak judi, lama-lama pakai judi, pakai duit. Gitu. Awal-awalnya nggak pakai duit, lama-lama pakai duit. Nah itu jadi apa? Ulama yang mengharamkan prevensi dulu, membuat pagar dulu jauh. Sebelum kecemplung, jauh-jauh hari sudah di stop dulu. Nah, tapi ada ulama yang mengatakan yang lain enggak, seperti Al-Imam Asy-Syafi'i membolehkan satranj itu, apa main catur itu apa? Karena mengasah otak. Gitu. Tergantung apanya niatnya dan caranya. Kalau caranya kayak tadi, azan, qomat, kagak juga tersentuh, padahal dia berada di samping masjid, nah itu udah al-malahiyat. Apa malahiyat? Yang melenakan, itu haram. Jadi sesuatu yang melenakan itu haram. Apalagi, ya itu tadi wa'anis sholat. Dan udah mesti sholatnya jadi tertunda, sholatnya terganggu, yang harusnya jamaah jadi nggak jamaah, harusnya awal waktu jadi ditunda. Begitulah terus. Itulah bahayanya, gitu ya. Judi, homer, itu dan yang lain-lain. Baik, itu ayat ke-91. Kita lanjutkan. Lagian dalam ayat lain mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi artinya apa? Apa logika terbaliknya? Logika terbaliknya kalau ada orang sholat 5 waktu tapi masih main judi, berarti ada masalah dengan sholatnya itu. ada masalah dengan sholatnya. Dalam Al-Quran mengatakan sholatnya mencegah. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ternyata dia sholat tapi nggak berhenti main judi, main apa. Berarti pertanyaan logika terbaliknya ada masalah dengan sholatnya sehingga sholatnya nggak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholatnya sholat aja, rutinitas saja seperti itu. Nah, tentu kita tidak ingin demikian. Kenapa? Karena kita mengamalkan ibadah kepada Allah, berbagai ketaatan kepada Allah, tentu ada efeknya. Efeknya apa? Bukan hanya akhirat, tapi dunia saja. Orang mengatakan ketakwaan itu kan urusannya akhirat. Siapa bilang? Coba cek Bapak Ibu di dalam surat At-Talaq. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu kan duniawi. Apa itu? Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar dari permasalahannya, dari problemnya. Dan yarzuqhu, memberi rizki dari tempat-tempat, dari arah yang dia tidak duga-duga. Jadi apa? Bertakwa itu bukan urusan akhirat saja. Bertakwa itu urusan duniawi juga. Kebaikan duniawi, keberuntungan duniawi. Kalau akhirat, insya Allah begitu tujuan akhirnya. Tapi dunia akan didapat pula oleh orang-orang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk orang senantiasa memelihara ketakwaan kita, bahkan meningkatkannya. Kita lanjutkan ayat 92 Bapak Ibu. Wa ati'ullah war rasul, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wahdharu. Fa in tawallaitum fa'lamu annama 'ala rasulina balaghul mubin. Maka dari larangan-larangan tadi, khamar, judi, ansab, azlam, itu larangan. Maka taatilah Allah. Kalau Allah melarang, taati, jangan dilakukan. Taatilah Rasul. Rasul menyampaikan perintah Allah. Taati juga kalau Rasul bilang dilarang, dijauhkan. Fa'in tawallaitum, tapi kalau sudah turun larangannya, sudah turun syariatnya, kalian berpaling, nggak mau dengar. Dan Rasul kami itu, para utusan kami itu hanya menyampaikan loh. Gitu. Selanjutnya apa? Urusan kalian bersama aku nanti. Kira-kira gitu. Jadi ini juga menjadi pelajaran bagi kita, menjadi pedoman bagi kita. Ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak orang, tugas kita hanya memberitahu, tugas kita hanya mengajak. Adapun hasil dari apa yang kita dakwahkan, itu bukan tanggung jawab kita. Jadi Bapak Ibu yang muliakan, ketika kita mengajak orang dan ternyata orang itu tidak sesuai yang kita ingini, tidak mengikuti apa yang kita ajak, jangan terlalu kecewa, jangan putus asa, karena tugas kita hanya mengajak. Selanjutnya kita serahkan sama Allah. Meskipun cara, strategi, metode, pendekatan, segala macam kita lakukan supaya apa? Supaya apa yang kita sampaikan ini sampai di telinganya, sampai di hatinya dan mengikuti apa yang kita mintakan. Nah, gitu ya, Bapak ya. Kalau nggak mau, ya sudah.
nggak usah memaksa, gitu. Nggak usah memaksa, wajib harus kan gitu. Yang kita ajak ini harus diikuti, nggak harus. Kalau mau syukur, kalau enggak ya sudah tanggung jawab. Tetapi kita yang sudah mengajaknya maka ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ibu-ibu. Jadi nggak usah kesel Bapak kalau ibu. Saya ngajak teman saya kagak mau. Ya udah, biarin aja. Nggak usah bete, nggak usah apa, tenang aja, nggak usah putus juga. Ya, besok mungkin diingetin lagi, besok lagi diingetin lagi, nggak hari Susah, ini Ustaz. nggak apa namanya ya susah, iyalah namanya begitu. Maka tugasnya apa? Innama ala rasulina al-balag, menyampaikan aja tugasnya. Ini rasul, apalagi kita. Rasul aja dibilang rasul itu menyampaikan aja. Gitu ya. Gitu. Jadi ini kabar gembira bagi Bapak Ibu yang berdakwah. Berdakwah itu nggak mesti jadi penceramah, jadi ustadz, jadi ini ya berdakwah. Kita bisa mengajak kawan kita, teman kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, bisa aja. Gitu ya Bapak Ibu. Oh coba nih kalau ada ibu-ibu nih subhanallah di bulan Ramadan ini kalau kita bisa mengajak teman kita yang tadinya nggak pernah ketemu Al-Quran ngaji, ya terus dia ngaji mau nih dengan kita, coba Mbak, coba Mas atau apalah kira-kira gitu, barang 3 ayat aja ngaji, nggak usah nyuruh orang baru mau ngaji sejusnya, keberatan lah, jangan 1 juz, 1 halaman ini ukurannya ibu-ibu di sini. Satu halaman diupahin tajil, Ustaz. Iya iya. Jadi ukurannya Bapak Ibu yang di sini yang hari one day one juz, orang baru juga bersentuhan Al-Qur'an 1 muka 1 halaman. Enggak mau, ya 3 ayat enggak apa-apa. Pagi 3 ayat, sore 3 ayat. Dan kalau dia melaksanakan, kalau dia mengikuti, kalau dia mendengarkan yang kita anjurkan, maka Bapak Ibunya diam di rumah sudah selesai. Dia yang kita ajak mengaji, dia yang kita ajak membaca Quran, maka tidak sadar kalau pahala yang dia dapatkan kita dapatkan. Itu namanya kalau dalam bahasa ekonomi apa itu? Passive income. Kita dapat pasif, pahala kita hanya pasif, pahalanya terus. Kan gitu ya. Pahalanya mengalir terus. Itu apa? Karena mengajak. Itu enaknya. Bayangkan kalau yang mengajak 10, 20, 30 orang. Oh, subhanallah. Tapi kebalikannya, mayashfa' syafa'atan sayyi'atan, siapa yang mentradisikan, siapa yang mengajak, siapa yang memberitahu, siapa yang mengajarkan dan seterusnya keburukan, maka dia akan dapat keburukan yang dilakukan oleh orang yang melakukannya, padahal dia udah nggak melakukan lagi. Tuh ngeri juga kita Bapak Ibu, hati-hati. Ngajarin anak main gaple gitu, gaple. Nanti dia tertradisi, dapat terus, orang tuanya udah gak ada, dapat terus kalau dipakai. Nah, lumayan untuk nanti main judi kan gitu, nauzubillah gitu. Kitanya udah nggak ada, itu anaknya pinter main gaple, pinter main judi, lah dapat setoran terus, setoran dosa tapi kan gitu ya, jangan, nauzubillah min dzalik. Gitu ya. Nah, ayat 93 ini menarik, 93 Bapak Ibu. Karena 93 ini ada apa sabab nuzulnya nih ayat ini. Ada sabab nuzulnya ya. Nah, sabab nuzulnya apa? Kita baca dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, sini kita sudah pernah baca kemarin ya. Baik. Jadi gini Bapak Ibu, pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada beberapa sahabat itu datang ke Nabi, melaporkan kepada Nabi. Melaporkan apa? Melaporkan, minta pembenaran, minta juga toleransi kepada orang yang melaporkan ini. Melaporkan, siapa yang dilaporkan? Yang melaporkan adalah sahabat-sahabat besar. Siapa? Hamzah. Ya, Hamzah yang dilaporkan. Siapa lagi? Ka'ab. Ya. Ka'ab itu apa namanya, kepercayaan Nabi dalam Al-Quran, dalam hal apa namanya itu, dalam hal tilawah, itu kepercayaan Nabi itu. Tadi siapa? Ka'ab. Jadi ada sahabat-sahabat besar seperti tadi Hamzah kan gitu, terus Ka'ab, itu ternyata mereka itu dulu peminum khamr, tukang minum khamr kan gitu. Nah, ternyata para sahabat ini minta yang melaporkan kepada Nabi. Jadi kalau mereka itu, ya Rasulullah, boleh, kira-kira kita juga boleh ya Rasulullah. Terus mereka bertanya,
Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, gimana mereka itu ya Rasulullah? Apakah mereka itu nanti masuk neraka atau mereka bisa masuk surga? Ya, jadi ada tadi namanya bukan Ka'ab ya, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, ada Abdullah bin Jahsy, ya Abdullah bin Jahsy, ada Hamzah, ada 3 orang ya. Adalah Abdullah bin Jahsy, Hamzah dan Mus'ab bin Umair. Jadi Mus'ab bin Umair itu orang yang berjasa dalam tanda kutip ya, menjadi pengislam orang-orang Madinah. Jadi waktu Rasulullah SAW di Bai'atul Ridwan, ya bai'at 1 tahun menjelang hijrah beliau ke Madinah. Itu kan orang-orang Madinah kan ketemu Rasul di Aqabah, tempat kalau kita lempar jumroh tuh ya, ngumpet-ngumpet, Nabi ngumpet-ngumpet ketemu mereka. Lalu mereka minta kepada Nabi agar dikirimkan guru ngaji, da'i, ustaz kalau bahasa kita. Kirim ustaz ke sana ya Rasulullah. Maka Rasul itu mengirim Mus'ab, sahabat Mus'ab bin Umair, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tentang Islam. Sampai Rasulullah SAW hijrah nanti ke Madinah. Tentu juga selain Mus'ab, sahabat-sahabat sudah ada yang mulai hijrah ke sana. Tetapi tokoh yang ditokohkan di sini yang disebut adalah Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair mengajar Al-Quran, mengajarkan Islam, door to door, rumah ke rumah di Madinah, kan gitu ya. Sampai sekaligus juga dia sebagai apa? Sebagai mata-mata kepada Nabi, memberi informan lah bahasanya, informan kepada menjadi informan, memberi informasi kepada Nabi tentang bagaimana kondisi Madinah. Nabi belum pergi ke Madinah, belum hijrah ke Madinah. Maka menjelang Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Mus'ab memberi informasi bahwa Madinah sudah siap didatangi oleh engkau ya Rasulullah. Kenapa? Karena di Madinah hampir tidak ada rumah di Madinah, kata dia waktu itu, tidak ada rumah di Madinah kecuali di dalamnya seluruh anggota keluarganya sudah masuk Islam atau ada di antaranya saja yang masuk Islam. Itu kata Mus'ab. Jadi di rumah-rumah di Madinah itu tidak ada rumah kecuali seluruh atau sebagian anggota keluarganya sudah masuk Islam. Nah, kecuali perkampungan di dalamnya adalah orang-orang Yahudi. Nah, gitu. Akhirnya dari informasi itulah kemudian Rasulullah berhijrah. Nah, Mus'ab ini tadi kemarin lagi dilaporkan oleh sahabat. Itu gimana Rasulullah Mus'ab itu? Dulu peminum khamr tuh. Hamzah itu peminum khamr tuh. Gimana ya Rasulullah? Terus Abdullah bin Jahsy itu peminum khamr ya Rasulullah. Gimana mereka bisa masuk surga? Kan gitu ya. Maka turunlah ayat ini. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junah fi ma ta'imu. Ini membenarkan istilah kata Allah memaafkan dosa mereka ketika dulu mereka itu belum beriman kepada Allah, atau mereka sudah beriman tapi belum turun ayat tentang pengharaman khamr, maka mereka dulu ya nggak apa-apa dulu. Tapi setelah datang pengharaman khamr, ya udah sama, nggak boleh. Jadi dulu Hamzah, bukan Hamzah saja, bukan Mus'ab saja, bukan Abdullah bin Jahsy saja, sahabat-sahabat yang lain banyak. Secara umum gitu. Kalau memang khamr itu di Makkah waktu itu menjadi dikonsumsi mayoritas orang. Maka ketika bagaimana mereka ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, kalau itu diminum mereka sebelum turunnya wahyu, maka itu dimaafkan oleh Allah SWT. Nah, gitu ya. Junahun fima ta'imu, tidak ada masalah dengan apa yang mereka dulu makan. Idza mattaqau, kalau mereka bertakwa, wa amanu, beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh. Apa maksudnya? Ketika sudah turun ayat pengharaman, berhenti. Nah, itu enggak masalah. Tapi kalau ayat pengharamannya turun terus tetap minum, baru itu masalah. Jadi mereka ingin mengadu kepada Nabi supaya apa? Nah, mereka kan boleh Rasulullah, saya juga boleh lah kira-kira. Oh, enggak boleh. Kenapa? Karena kalau kalian juga sama waktu itu sebelum turunnya wahyu tentang mengharam khamr, ya dimaafkan juga oleh Allah. Maka Bapak yang muliakan, sesuatu kalau belum tahu atau tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya, maka hukumnya adalah boleh. Itu sesuatu jika belum ada perintahnya, belum ada larangannya yang jelas, maka hukumnya adalah boleh. Itu ayat 93. 94 Bapak Ibu.
Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas shaidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu ma yakhafuhu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalik falahu 'adzabun alim. Ayat ini sepertinya terpisah gitu. Karena ini berbicara tentang apa? Ada dua pendapat para ahli tafsir ayat ini. Pertama mengatakan ini berkaitan dengan peristiwa Umrah Hudaybiyah. Umrah Hudaybiyah, umrah yang tertunda ya. Umrah yang tertunda sebelum Fathu Makkah ya. Ada yang mengatakan ini berkaitan dengan Haji Wada. Kan gitu. Nah, oke. Jadi secara umum Allah mengingatkan kepada orang-orang beriman, kita semuanya termasuk. Apa tuh? Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. La yabluwannakumullah. Pasti Allah akan mengujimu. Lanya lam taukid. Nunya nun taukid. Bapak Ibu tahu. Kalau dua taukid dalam satu kalimat maknanya apa itu? Penegasan kuat. Pasti. Pasti Allah akan menguji. Jadi kalau kita beriman nggak akan lepas, tidak akan aman, tetap akan diuji. Di dalam ayat yang lain diujinya dengan apa? Kelaparan, ya kan? Kehilangan anak, kehilangan harta, kurangnya harta dan sebagainya. Ini diuji. Diuji apa Bapak Ibu yang membedakan? Diuji keteguhan ketika kita sudah menyatakan diri beriman, keteguhan ketakwaan kita ketika kita sudah mengatakan samina wa ta'na ya, kami beriman, kami mendengar, kami taat, maka apa yang dilarang oleh Allah dalam hal-hal yang sesungguhnya boleh nih, maka ketika masanya, waktunya, tempatnya itu ada pengharaman, maka harus didengar. Ini kan konteksnya begini, Ibu. Nanti dijelaskan di ayat selanjutnya ya. Jadi ada orang-orang mau berumroh, lalu mereka berburu. Nah itu kan dilarang, nggak boleh tuh. Ya, nggak boleh orang yang lagi berikhram mau umroh, entah umroh haji atau umroh yang lain, nggak boleh berburu. Berburu apa? Di sini berbeda pendapat ulama mengatakan. Yang tidak boleh adalah berburu binatang darat. Ya, yang dikonsumsi, tempat dikonsumsi itu nggak boleh. Gitu. Ada mengatakan kalau binatang laut boleh. Gitu. Maka yang sudah menangkap gitu, maka lepaskan. Kan gitu ya. Yang sudah menyembelih ganti. Dan mereka mau mendengarkan. Ini berbeda dengan umatnya Nabi Musa. La ta'du fis sabat, jangan melanggar hari Sabtu. Untuk cari ikan, mereka melanggar, maka mereka dilaknat. Menjadi apa? Menjadi kera-kera. Nah ini umatnya Nabi SAW diingatkan, apa yang sudah kalian ambil, baik ditangkap oleh tanganmu, baik ditombak dengan tombakmu, maka yang ada di tangan dilepaskan, yang sudah mati ganti. Nah itu nanti pada ayat selanjutnya ya, diganti. Itulah bukti apa? Bukti ujian. Sama konteksnya Bapak Ibu. Kalau ini kan konteksnya umroh. Ini bisa dikait-kaitkan dengan yang lain. Harta yang sudah kau dapatkan dari usaha, dari kerja, dari apapun menjadi milikmu, datang perintah Allah berzakat, nah di sini diuji. Mau nggak mengeluarkan sebagian rezekinya? Mau nggak mengeluarkan zakatnya? Nah, diujinya di situ. Yang kau ambil dari diri sendiri atau diberi oleh orang. Dalam jumlah sekian yang memang kita masih berzakat. Nah, disitulah ujian harta, ujian hobi, apa yang jadi tadinya suka gitu kan, senang berburu. Ketika umroh nggak boleh, halal di luar umroh. Kalau sedang umroh nggak boleh, gitu kan? Oke, jadi perkara-perkara yang karena ada alasan tertentu karena lagi umroh maka dilarang hal tadi. Ayat terakhir. Nah, ini dia lanjutan ayat tadi sebenarnya penjelasannya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus shayd wa antum hurum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan. Binatang buruan. Wa antum hurum, ketika engkau sedang berkeadaan ihram. Hurum itu ihram. Jadi Bapak Ibu, ihram itu kan masdarnya ya. Ahrama madinya, yuhrimu mudorenya, kan ihram itu masdarnya.
orangnya, sifatnya, isim fa'ilnya itu muhrim. Gitu. Tapi kita sebut muhrim itu orang yang ada larangan untuk menikah disebutnya muhrim. Sebenarnya nggak pas tuh Bapak Ibu. Seperti kalau muhrim itu orang yang sedang berumroh. Gitu ya. Jadi jangan muhrim, nyebutnya mahram. Gitu ya, kakak, adik kan orang Bapak Ibu kan mau umroh, mau haji. Oh, nggak ada muhrimnya. Bukan muhrim, mahram. Jadi kalau muhrim, orang yang sedang berpakaian ihram itu namanya muhrim. Kita ada keliru di dalam menggunakan istilah ya. Jadi besok-besok pakainya jangan muhrim. Gitu. Ini kakaknya, ini muhrim, bukan muhrim, mahram. Kebiasaannya Ustaz. Iya, karena kebiasaan. Jadi kalau mahram itulah orang ada yang karena sesuatu hubungan nasab itu dilarang untuk menikah, gitu kan? Itu intinya kan begitu. Nah, kalau muhrim apa? Orang yang sedang ihram itu namanya muhrim. Besok-besok kita perhatikan itu Bapak Ibu kalau nanti menyampaikan ke orang. Kita lanjut. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan. Nah, siapa yang melanggar, membunuh dengan sengaja, maka dia harus apa? Harus membayar denda. Dendanya apa? Pertama, mithlu ma qatal, jazaa'u mithlu ma qatal, maka harus diganti senilai apa? Senilai hewan yang dibunuhnya itu diganti. Yakumu bihi dawa adli minkum, itu sudah tetapkan di antara kalian. Hadiyam balighal Ka'bah, untuk selanjutnya kalian itu digunakan untuk nanti disembelih di waktu sudah berada di Ka'bah, gitu ya. Jadi perintahnya mengganti dengan hewan yang sejenis kan itu. Bawa untuk pensembelihan di tempat di Ka'bah. Itu ya, itu kurban kalau biasa orang ke Mekah itu waktu haji. Atau untuk dibagikan, disembelih hewan itu disembelih ya, sampai di Ka'bah disembelih untuk siapa? Untuk orang miskin. Atau dendanya yang lain apa? Membayar kifarat dengan memberi makan orang-orang miskin, makanan yang biasa dimakan oleh orang tersebut, gitu ya. Atau kalau dia misalnya nggak bisa, maka dia hendaklah berpuasa. Puasanya kapan? Puasanya seimbang dengan apa? Dengan kira-kira kalau binatang buruan itu dikonsumsi. Itu kan jadi masalah tuh kan. Berapa lama kalau hewan itu dikonsumsi? Dan itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala apa? Agar kita menjadi mawas hati-hati. Kafaratu ta'am masakin wa adlu dzalika siyamal yadhuqa wa bala amrih, agar dia merasakan, gitu ya. Merasakan apa itu? Sengsaranya atas pelanggaran yang dilakukan tadi. Afallahu amma salaf, tapi Allah memaafkan apa-apa yang telah berlalu. Wa man ada, tetapi yang sudah dulu dilakukan diingatkan balik lagi melakukannya, siapa yang mengulangnya lagi? Apa? Fayantaqimullahu minhu wallahu azizun dzuntiqam. Maka siapa yang mengulangnya lagi, Allah berjanji akan menyiksanya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha Perkasa, Maha Kuasa untuk menyiksa orang-orang yang melanggarnya. Bapak Ibu muliakan, inilah pesan-pesan sederhana yang saya sampaikan ke hadapan Bapak Ibu semuanya, surah Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 95. Sebelum kita tutup nanti mungkin ada pertanyaan, tapi sebelum pertanyaan saya ingin menyampaikan bahwa hari Sabtu besok insya Allah kita tetap hadir di majelis ini untuk melanjutkan kajian surah Al-Maidah ayat 96 sampai dengan seterusnya. Informasi untuk hari esok insya Allah. Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan sepanjang nanti kami bisa menyampaikan jawabannya kepada Bapak yang muliakan sebelum kita tutup dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustadz mau tanya, kalau misalnya minum anggur buat kesehatan boleh nggak? Baik. Pertanyaannya sesuatu, saya nggak bilang anggurnya ya. Sesuatu memang konteks di aslinya itu memang yang diharamkan tuh anggur Bapak Ibu. Anggur yang sengaja dikondisikan sedemikian rupa, dimasukkan, difungsikan nantinya
Itu apa? Untuk mabuk kan gitu ya. Jadi kalau perkara itu diketahui sesuatu yang memabukkan, maka untuk alasan apapun itu diharamkan. Kan cuma sedikit. Maka ada dalil. Dalil ini diambil daripada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma askarohu kathiruhu faqaliluhu haramun. Sesuatu yang sudah diketahui menurut umuman masyarakat, jika meminum itu dalam jumlah yang banyaknya bisa memabukkan, maka dalam jumlah yang sedikitnya pun sama sama diharamkan. Kecuali jika sesuatu itu ya dikonsumsi atas atas apa? Atas petunjuk orang yang dipercaya untuk sebagai satu pengobatan. Contoh, dokter. Kalau kata dokter, ini ibu boleh, bukan boleh, ibu diberi resep. Ternyata katanya, ulalam benar atau tidak ya? Apa? Ada orang-orang yang mohon maaf yang sudah mendapat sudah terkena ujian dari Allah ya. Ada stadium sekian kanker itu. Kanker sekian. Maka konon katanya betul alam. Itu dokter itu ada menyeresepkan itu bagian obat yang konon di dalamnya adalah apa? Ada zat apa istilah itu? Iya, morfinnya. Itu morfin kan haram. Tapi ini atas petunjuk dokter untuk apa? Untuk urusan medis karena ini menyelamatkan nyawa dia. Maka pada kadar tertentu itu dibolehkan. Kenapa? Karena sesuatu darurat. Jadi diperbolehkan jika atas saran dari orang yang terpercaya, dalam hal ini adalah dokter. Bukan teman. Oh, itu boleh dah. Itu boleh. Itu mah setengah gelas nggak apa-apa, enggak boleh. Jadi ya, saya kira wine ya Ustadz. Iya. Minum wine. Ya, apapun kalau itu tahu bahwa itu adalah memabukkan sama saja. Itu. Okay. Tapi kan saya waktu minum kan nggak mabuk. Jadi Bapak Ibu yang kalian muliakan, ukurannya itu bukan mabuk. Jadi tadi tuh dalilnya, coba kita perhatikan dalil hadisnya. Sesuatu yang dalam jumlah banyaknya, ya. Dan orang ketahui lah kalau wine itu kan, orang ketahui itu memabukkan, maka dalam jumlah sedikitnya itu sama, meskipun tidak ada pengaruh dalam pikiran, dalam otaknya mabuk dan tidak mabuk, sama, nggak boleh. Narkoba dalam bentuk banyaknya bisa orang bikin fly, yang sedikit nggak bikin fly, sama. Gitu. Sama saja haram. Jadi insya Allah nggak usahlah Bapak Ibu ya untuk menghangatkan badan untuk ini. Nah, itu ketika ditanya kepada Rasulullah itu kan manfaatnya ada ya Nabi, supaya iya betul manfaatnya. Tapi apa kata Al-Quran? Mudorotnya, bahayanya jauh lebih besar dari manfaat yang akan diterimanya. Tuh gitu. Itu benar. Mohon maaf, begitulah kira-kira jawabannya. Ya kalau mau ngangetin badan deket kompor aja Ustaz ya. Beda lah. Bakar. Ya itu canda aja kan ya. Baik, silakan yang lain. Ustaz, mengaji ini bukannya Selasa sama Kamis saja Ustaz. Oh ya, Pak Haji Koco, makasih. Jadi Bapak Ibu kemarin, jadi kenapa dulu Selasa Kamis? Selasa Kamis itu Bapak Ibu yang kami bilang ini alasannya. Dulu LBIK kan akan aktif ya, masuk. Informasinya begitu. Jadi saya belum tahu persis waktu itu jadwalnya LBIK itu akan aktifnya bagaimana. Apakah offline? Saya pikir akan offline. Kalau offline praksis Senin, Rabu, Jumat nggak bisa. Gitu ya. Ternyata begitu dapat jadwal, ternyata online, ada offline beberapa. Nanti mungkin ada sekali, 2 kali nanti offline. Jadi pas lagi offline mungkin nanti kita izin, nanti saya sampaikan. Jadi selama online, artinya kalau online nanti nih jam 7:30 saya akan mulai untuk kajian di LPIK. Jadi paginya Bapak Ibu saya bisa bersama Bapak Ibu di majelis ini. Jadi insya Allah full 20 hari ini kita akan ketemu di majelis ini, kecuali nanti hari yang saya beritahukan sebelumnya bahwa besok kita libur dulu, seperti itu kira-kira Pak Haji Koco. Baik, makasih. Kajiannya lanjut ya Ustadz ya? Lanjut. Oh, lanjut itu ya ayatnya. Ayatnya lanjut terus. Ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, mungkin di antara Bapak Ibu yang sudah ikut di tahun lalu ya Pak Haji Koco dan Bapak Ibu yang lain. Ini kan dari puasa tahun lalu. Jadi Al-Baqarah sampai Al-Maidah nih. Ya, jadi kita targetnya hari ini pengen 1 juz. 1 juz. Kan kalau 20 hari kan 1 muka kan 1 juz. Kan gitu ya. 1 juz lah. 1 juznya 1 juz. Sambil membaca tafsirnya seperti ini. Enggak sedikit sih, tapi mudah-mudahan sedikit ini memberi manfaat. Begitu Bapak Ibu? Ya. Baik.
Demikian kajian kita, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan pada setiap langkah kita, memberikan anugerah kebaikan pada diri dan keluarga kita, meluruskan apa yang sesungguhnya keliru bagi sikap dan pandangan kita. Semoga senantiasa kita dalam bimbingan Allah SWT melalui Al-Quran sebagai hidayah, sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi kita. Mari kita bacakan Fatihah. Mohon kepada Allah kiranya Fatihah kita bacakan ini Allah hadirkan kebaikan untuk keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan orang-orang yang kita cintai. Di antara mereka ada yang punya hajat, semoga Allah sampaikan hajatnya. Ada yang ingin mendapatkan sesuatu, semoga Allah wujudkan itu. Ada yang sakit di antara kita dan keluarga kita, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan, Allah pulihkan kembali. Dan apa saja yang menjadi kesulitan, semoga Allah hilangkan dari kita. Dan khusus juga hajat daripada pesantren Yashfa, semoga dimudahkan, dijauhkan dari bala fitnah musibah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا بالأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يسر لنا أمورنا أوصل آمالنا بلغ مقاصدنا واقض حاجاتنا وقت حاجاتنا فإنه لا يقضي حاجاتنا إلا أنت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima Ustaz. Mohon izin. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Izin deh Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau tanya Afwan Pak Ustadz, yang program Hatta itu ada ya Pak Ustadz? Ada. Kalau itu hari Selasa. Kemarin saya udah japri ke Bu Ana, cuman nggak ada jawaban, harus di ngomong langsung kali ya Pak Ustadz? Mungkin belum dibuka, tapi harusnya bisa itu ya. Coba Ibu coba lagi atau telepon ngomong langsung boleh. Oke, makasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu, Bu Rama, monggo Bapak Ibu. Insyaallah ketemu lagi esok hari dalam keadaan sehat walafiat. Syukran. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.